renungannya ya. Kalau misalkan hukuman Allah itu kontan, udah nggak ada kita mampu. Sehingga akhirnya kita lihat gini, setiap kali ada diri kita atau orang lain maksiat, bahkan kok saya ngelihat dia maksiat nih kok, bahkan saya punya rekamannya, nih mau lihat nggak? Jawab aja, itu orang yang ibu lihat lagi maksiat masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk ya. Maka ya sudah, berarti kata yang punya langit dan bumi saja, Allah aja masih ngasih dia kesempatan. Apa hak kita vonis-vonis orang? Nih kok mau lihat ahli neraka? Naudzubillah. Ada yang tahu kalau Allah mau bisa dibikin dia yang ahli ibadah, ibu yang dibiarin maksiat. Oh, nih ibu nyampe sini aja bu, Allah nggak ngizinin, nggak akan nyampe loh bu. Dibikin kunci motornya hilang kek, atau motornya juga hilang, atau ibunya hilang juga bisa. Sakit, gampang. Masjidnya roboh, kalau memang udah mudah sekali bagi Allah ngagagalin kita. Tapi makanya tadi saya tanya, coba ibu kesini ada yang jatuh dari motor nggak? Ini mas sekaligus berpesan bu ya, bu, kalau bawa motor teh kalau dari gang ke jalan raya jangan langsung ke tengah ya, ke pinggir dulu. Ih, meni melang ngeliatnya teh paur ya. Sen kanan belok kiri. Sekalinya hijabnya syar'i, kerudungnya nutupin lampu sennya nggak kelihatan. Ya dikondisikan lah ya, istilah dah Allah mah sayang sama ibu ya. Tadi kan berapa kali sen kiri belok kanan nggak celaka, yang celaka yang belakang kagok ngeliatin ibu ya. Gak udah istilah Allah berikan kesempatan, banyakan nutupin dah Allah. Seperti kayak kita dihormati kan, aslinya Allah tahu kita kalau lagi sendirian ngapain aja. Nih ibu pikirin sendiri, kira-kira ibu punya nggak sesuatu yang kalau ibu sendirian ibu tahu pernah ngelakuin apa aja, terus kira-kira orang tahu, kira-kira orang itu geli nggak sama kita ya. Jadi kadang jujur aja dulu sama diri sendiri, jangan sampai ketipu topeng. Ketipu topeng teh maksudnya gimana? Kita kebiasa ngelihat orang pakai kacamata yang orang tahu, kan orang tuh nggak ketemu kita 24 jam bu. Ada orang ketemu kita cuma di masjid loh. Sehingga akhirnya, ibu, kau tahu nggak tentang si ibu itu? Yang saya tahu sih ketemu dia selalu di masjid ya. Insya Allah kayaknya orang soleha. Loh, 23 jam yang lainnya? Nggak tahu. Terus ketika akhirnya, ini analogi bu ya. Punten saya belum nemuin contoh yang lain. Contoh ketipu topeng tuh kayak begini bu. Ada bos makan sama karyawannya, mules. Tahu-tahu ya keluarlah gas beracun ya, piut gitu, agak melengking memang. Masalahnya satu, besok gajian ya. Jadi ketika si bos bertanya, ih maaf bau ya, maaf ya, masalahnya satu, besok gajian nih. Ini dibilang bau daripada nggak jadi gajian, akhirnya tiga-tiganya tengok-tengokan, terus wangi bos, asli wangi. Si bos percaya bahwa kentutnya wangi, bahkan dia menyangka, apa ini karomah dari Allah? Apa ini hasil tahajudku? Itulah yang disebut ketipu topeng. Dia mengira dirinya sebaik apa yang ada di mata orang, padahal orang kadang kan baik ke kita ada maunya. Jadi kita ketutup untuk melihat diri kita yang asli itu kayak gimana. Yang repot besoknya si bos makan lagi, tapi bukan dengan karyawan, dengan sesama pengusaha-pengusaha sukses. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, ia sudah sangat yakin bahwa dia adalah manusia spesial yang kentutnya beraroma parfum. Maka tanpa ragu, nyampe naik tuh kentutnya juga ya, ngebas ya. Masalahnya para rekan pengusaha ini nggak ngarep-ngarep digaji sama si bos ini. Akhirnya berkata dengan jujur, bro, habis makan bangke ya. Dia tidak terima. Dasar kurang ajar, kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Itulah ketipu topeng. Kan kita ketemu orang itu kan orang pada sopan ya. Ih, ibu teh meni begini begitu. Kadang ketemu juga, bu, saya tanya dulu ya, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta?
Suka? Tapi palsu? Maksudnya naon sih? Maksudnya gini ya. Kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh, reunian, kumpul, tiba-tiba ada seorang kawan berkata, "Ibu, kok setiap hari tambah muda terus ya?" Menurut ibu asli bu ucapan kayak gitu? Langsung tanya aja, ibu mau minjem duit berapa ibu? Ini manis mulutnya ya Allah. Bener bu, awet muda, usia berapa sih? Ih bisa aja, saya udah 42 tau. Masa? Kayak 41,5 loh. Kurang ajar itu tuh bu. Cuman seneng we kita mah giliran di toilet sendirian sambil ngaca. Iya juga ya. Bu, percayalah kerutan tidak berbohong. Nggak bisa ibu kompul. Kok nggak tahu? Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya lucu bu dulu. Coba ibu pakai lagi seragam SMA-nya ke pengajian. Tambah lucu itu asli ya. Move on lah bu, move on ya. Masya Allah ya. Jadi begitu ya. Kita mesti bisa jujur sama diri sendiri, jangan sampai ketipu topeng. Lihatlah diri kita, pakai apa yang Allah tahu, jangan yang orang tahu. Nah orang tuh nggak ngelihat kita 24 jam bu. Ya. Makanya kalau orang-orang selevel Abu Bakar As-Siddiq dipuji orang tuh nangis radhiyallahu anhu dan berdoa jangan biarkan diri ini lebih buruk daripada yang orang kira. Dan jangan biarkan orang ngira diri ini baik padahal kau tahu aku tidak sebaik itu ya Allah. Malu tidak. Dan kita meninggalkan gak ditanya testimoni orang, tapi apa yang Allah tahu ya. Gak ada yang bisa tersembunyi itu. Sampai apa yang ada di isi hati Allah. Inna wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Al-Mulk surat 76 ayat 13 itu ya. Mohon maaf 76 itu Al-Insan, 67 Al-Mulk ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di isi hati. Nggak bisa bohong ya. Orang masih bisa orang aja ada yang sulit ketipu, bukan? Kita bisa ngerasa ya orang yang beneran tulus sama kita atau yang beneran ada maunya kan? Kita aja bisa ngerasa kan? Ya. Apalagi Allah itulah ya. Jadi satu tadi aslinya yang paling sayang sama diri kita adalah Allah. Kita kadang tidak sayang diri sendiri ya. Buktinya apa tadi? Kalau kita berbuat maksiat. Yang kedua, kalau orang tua kan juga sayang sama kita. Iya, orang tua sayang. Tapi orang tua bukan yang maha benar. Sesekali bisa salah. Karena menyayangi tanpa ilmu juga masalah loh, Bu. Ya. Menyayangi tanpa ilmu bisa jadi masalah. Sayang nih kok, sayang. Saking sayangnya semua yang anak minta dikasih. Permen dikasih padahal udah sakit gigi ya. Padahal ibu sendiri coba nih, anak ibu sakit gigi gara-gara makan permen, terus masih minta permen lagi, ibu kasih atau ibu larang? Larang. Meskipun anaknya ngambek kan, mama mah pelit, beli gelang emas we bisa, masa permen aja nggak dikasih, aku mau minggat dari PAUD gitu katanya. Ya kan masih kecil bu, masa dari kecil udah S2 ya. Tetangga lewat, ibu kan banyak uangnya, masa permen aja nggak dikasih, benci ya sama anaknya. Karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ibu ada doa selama ini sholat, doa belum dikabul, bukan Allah benci itu teh. Dan Allah tahu, bisa jadi dikabul, malah gimana-gimana ya. Kita makan kadang minta, udah pengen, ya Allah pengen kaya. Kalau ada yang tetap gak kaya, bukan Allah pelit, tapi Allah tahu ini orang kaya ngaco nih. Mendingan gak usah dikasih duit, ya. Iya kan? Ibu sendiri, kalau ada orang yang setiap kali dikasih duit mabok, kasih duit mabok, kasih duit main judi, kasih duit, akhirnya minta duit lagi yang ke 100 kali, ibu kasih nggak? 99 kali udah ngecewain, ya. Ketika ibu nggak ngasih, sama kan alasannya karena satu, daripada kamu makin ngaco, hei. Bisa jadi dengan nggak dikasih kamu akhirnya mikir, ya udah saya mesti gimana nih hidup lurus biar bisa ngasilin sendiri tuh.
Karena memang ada sebagian orang yang kita diwajibkan menolong, tapi kadang ya tidak menolong itu kan nggak selalu harus segalanya dikasih. Ada yang sampai jadi pekerjaan soalnya. Saya cerita Bu ya, di Darut Tauhid di Bandung itu mohon maaf dulu sempat ada yang minta-minta, terus setiap jam 5 sore mereka kumpul di satu tempat dijemput naik mobil. Jadi udah sampai jadi profesi. Karena tahu ya, oh orang ini daerah pesantren, orang pada kadang donatur pada datang, namanya minta dikasih. Kayak di Surabaya ada yang mohon maaf di lampu merah Bu minta-minta, ada yang ngikutin kamera tersembunyi, ternyata kampung halamannya di Gresik. Jadi orang Gresik asli itu kalau bilangnya bukan Gresik, bukan Gresik tapi Gresik ya. Nah, iya kan? Orang Gresik asli itu nggak akan nyebut kamu di mana Gresik, bukan, tapi Gresik gitu ya. Kenapa jadi bahas itu ya? Ya, maka ternyata di Gresik Bu punya rumah Bu 3 tingkat, berikut ada asisten rumah tangganya. Kerjanya di Surabaya ngemis. Setelah dihitung-hitung, iya juga. Lampu merah 60 detik. Anggaplah minimal ada yang ngasih 2.000 satu orang. Atau GoPay 4 orang, kali 4 kan 2.000. Semenit tuh. Lampu merah misalkan, ya kalau 1 jam aja 60 menit. Kalau 1 menit 2.000, 120.000. 3 jam aja dia ngemis sehari, 360.000. Sebulan dia ngemis, 360.000 dikali sebulan, 10.800.000. Kalah tuh orang kerja kantoran Bu. Jangan kepikiran jadi ngemis ya. Jangan, ini saya nggak ngasih ide ya. Itu kalau hitungannya 2.000 loh Bu. Kadang ada kasih 10.000, 20.000 goceng. Kadang yang lagi dermawan makan nggak usah beli lagi. Kadang ada yang bagi-bagi nasi bungkus, apalagi Jumat ya. Cuman tetap aja coba liatin kira. Makanya kaya itu masalah hati, mental. Ada mental orang kaya, ada mental orang miskin. Mau dia punya duit sebanyak apa, mentalnya miskin Bu. Gitu hidupnya nggak naik-naik ya. Gitu aja, terbiasa ya minta ya. Allah tidak tinggikan derajatnya. Satu juga jadi nggak barokah usahanya. Kan orang yang seharusnya sanggup tapi dia malah meminta-minta, nanti kan di hari akhir itu datang ke hadapan Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi tulang terkelupa bopeng bohak gitu. Bernoda hitam di wajahnya ya. Menurut hadis Nabi ya. Maka termasuk hati-hati ya, kalau teman-teman ada teman yang lagi jalan-jalan itu nggak usah dikode, mana atuh oleh-oleh, udahlah. Yang ibu dapat cuman gantungan kunci, tapi merendahkan nggak usah. Ibu sanggup beli sendiri, bismillah. Tenang aja, jaga izah, jangan minta ya, jangan minta. Oke, bismillah ya. Jadi gitu ya, bismillah. Dan selain Allah yang paling cinta sama kita selanjutnya adalah, sebetulnya ada lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, kita sudah tahu lah bagaimana sirahnya beliau ketika menjelang wafat. Karena kalau orang sayang sama kita itu paling sayang pas lagi hidup ya. Kalau Rasul kan sayangnya tiga waktu. Satu ketika masih hidup, 2 menjelang akan wafat, 3 bahkan di alam setelah kematian. Ya, ketika masih hidup kita tahu di Taif, udah dari Mekah ke Taif itu sekitar 100 kiloan. Nyampe sana dan tentu dengan tidak naik kendaraan ya, jalan kaki, nggak ada bus kayak sekarang, busnya AC lagi, nggak ada. Nyampe sana ya ibu cobalah jalan kira-kira 170 sampai 100 kilo. Nyampe tujuan kan bayangan kita udah disediain es kelapa seger gitu ya. Ini enggak, malah dilemparin batu, terluka. Dan kita tahu, oh ini sudah pasti udah tahu hadisnya. Ketika malaikat menawarkan ini mau digeprek gak ini dijatuhin gunung, ditimpain di Taif. Enggak. Kata Nabi, mereka melakukan itu karena tidak tahu. Dan kita berharap, aku berharap akan keluar orang yang mentauhidkan Allah dari tulang sulbi mereka. Terbukti itu ketika akhirnya di zaman Islam maju banyak kemurtadan, Taif malah nggak ada, murni ya. Sampai akhirnya Ibnu Abbas, sepupu Nabi,
memilih untuk wafat di sana, Allah wafatkan di sana. Ya, ada makamnya, ada Masjid Ibnu Abbas di sana. Ya. Itu ketika masih hidup. Menjelang wafat kita tahu ummati, ummati, ummati. Bahkan sebelum itu kan masuk, yang bukain pintunya Fatimah radhiyallahu anha. Mau bertemu dengan Rasulullah, dengan ayahmu. Nggak bisa, ayah saya lagi sakit. Kata Rasul dari dalam, masuk silakan. Biarkan dia masuk karena dia adalah sang pemutus kenikmatan. Malaikat maut. Oh, Bu bayangin Bu, ada yang ngetok-ngetok, tahu-tahu itu malaikat maut datang. Jiper semua juga ya. Waduh, berarti ini momennya nih. Cuman ya begitulah ya. Aku dikabarkan, tanya dulu kepada engkau, kalau engkau sudah siap maka baru dicabut. Kata Allah, kalau misal engkau belum siap, entar dulu. Nabi cuma pengen tanya satu aja. Ya, bagaimana nanti nasib umatku? Malaikat Jibril, di sebagian riwayat malaikat Jibril datang dan ikut menjawab. Jangan khawatir wahai Rasulullah, bahwa aku mendapati Tuhanmu memberikan ya mandat ya, bahwa semua orang tidak boleh masuk surga sebelum kau dan umatmu masuk lebih dahulu. Jadi nanti itu kan dihisap nih Bu, satu persatu. Kita umatnya Rasulullah, mudah-mudahan diaku sebagai umatnya Rasulullah betulan ya. Dan umat-umat Nabi terdahulu. Jadi mereka udah beres tuh hisap duluan, Bu, meninggalnya juga duluan kan. Dan misalkan mereka udah kebagian rapotnya, nih kamu bakal masuk ke surga. Tapi sebelum Rasul dan umatnya masuk duluan, nggak bisa, mereka tunggu dulu. Ya, dapat info seperti itu, baru silakan. Ya. Dan ketika akhirnya disebutkan bahwa kan ternyata sakit kan, makanya sampai nyebut ummati, ummati, ummati. Kan akhirnya juga di salah satu kisah yang masyhur di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa biar kalau sakaratul maut itu sesakit ini, biar aku yang menanggung sakitnya seluruh umatku. Sekarang guru kami ada yang berpendapat, jadi kalau kita ngelihat ada orang yang mungkin soleh terus meninggalnya nggak sakit, karena memang sakitnya sudah ditanggung oleh Rasul. Ya. Seperti itu ya. Itu menjelang wafat. Setelah wafat, kita tahu ya, kalau manusia di dunia ngakunya cinta ya. Kau kekasihku, pujaan hatiku, kau cahaya hidupku. Allah, emang lampu senter? Misalnya Allah cahaya. Ya. Hati-hati dengan gombalan Bu ya. Lidah buaya. Padahal lidah buaya itu bermanfaat bagi rambutnya. Tapi tergantung lidahnya buaya atau tanaman lidah buaya ya. Ya kita tahu kan, Masya Allah, ketika akhirnya ini dilihat di hadis riwayat Bukhari juga ada. Jadi ketika udah beres, ada yang udah masuk ke neraka, ada yang dipersilakan ke surga. Rasulullah kan memohon dengan sujud yang amat sangat lama. Wah, ini saya senang sekali pertama tahu hadis ini dari Ustaz Hanan Ataki ya, Masya Allah. Beliau cerita ketika akhirnya buka lagi kitabnya, ternyata betulan ada hadisnya. Memang bersujud dengan sujud yang amat sangat lama memohon kepada Allah. Rasulullah, bangun Muhammad, bangun, apa yang kau minta? Tolong selamatkan umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sekecil biji jagung. Bangun, selamatkan mereka. Nungguin di depan pintu neraka, keluar dalam keadaan pada gosong, dipelukin satu-satu. Silakan, silakan. Di ujung sirat juga berkata, Allahumma salimna, Allahumma salimna. Wahai Tuhanku, selamatkan kami. Udah beres diselamatin, keluar sekian banyak orang, balik lagi di hadapan arsy Allah, bersujud lagi dengan sujud yang amat sangat lama. Ditanya lagi, Muhammad, bangun, apa yang kau minta? Selamatkan umatku di neraka yang di hatinya masih ada iman meskipun sekecil biji zarrah. Kalau ibu baca Al-Quran yang lama, biji zarrah itu diterjemahinnya memang biji sawi, karena di zaman dulu sebelum ada mikroskop, ya bagian yang disebut paling kecil tuh biji sawi, karena belum ada mikroskop. Kalau sekarang udah diterjemahinnya adalah inti sel atom yang paling kecil ya. Ada iman segede gitu, selamatin. Silakan, nunggu lagi depan pintu neraka, keluar lagi orang pada gosong, dipelukin satu persatu. Beres, balik lagi di hadapan arsy Allah, sujud lagi. Muhammad, bangun, apa yang kau minta? Bukankah sudah banyak kau selamatkan umatmu? Permintaan yang terakhir, selamatkan umatku yang mungkin diri mereka penuh kesalahan, tapi mereka minimal setidaknya pernah mengucap kalimat La ilaha illallah.
Itu mah punten Bu, kalau kita yang jadi pendosanya aja kayaknya nggak enak hati. Ya Allah, saya teh udah sengaco ini, masa cuman gara-gara pernah berucap beriman ya Allah tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Engkau ya Allah, kayak gitu aja oleh Nabi diminta diselamatin. Ditungguin, dikeluar, dipelukin satu-satu, dikasih minum di sirot yang setelah minum dari telaganya Nabi maka tidak akan pernah kehausan lagi untuk selamanya. Ya segitunya ya, nungguin. Ya, kalau misalkan ibarat nggak usah surga ya, kadang acara reunian atau acara apa arisan bisa makan duluan tuh kita, yang lain belum datang makanan doyan enak, ntar lagi lah, yang penting makan duluan ya, segitu makanan. Ini Nabi tawarannya surga paling tinggi paling mulia di hadapan Allah. Enggak, entar dulu, bela-belain tetap mau nyelamatin dulu, kan mutlak ketika hidup, menjelang wafat, setelah wafat. Manusianya gimana? Kalau di surat 43 Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din adu illal muttaqin. Kalau mau nulisnya cepat 43.267. Nama suratnya surat Az-Zukhruf. Akan ada hari di mana orang-orang yang tadinya di dunia bersahabat itu pada berantem Bu. Ya karena nanti dihadapkan dengan pengadilan Allah. Nggak usah ngadepin pengadilan Allah Bu. Saya nyaksiin sendiri teman sekolah ngajak bolos, sama-sama bolos seneng. Begitu ditangkap, siapa yang ngajak? Dia Pak. Berantem tuh Pak. Berantem. Padahal hukumannya cuma ngepel. Nggak dibakar, nggak diapa, cuma ngepel. Bisa berantem. Apalagi kalau misalkan udah ketangkap narkoba, siapa kamu bandarnya? Tahu? Yang ini Pak. Ketemu di pengadilan tuh bisa pelotot-pelototan, udah dibilang jangan saling ngasih tahu, berantem. Padahal sebelum akhirnya ketangkap kan sahabat banget tuh, kita narkoba bareng, kita bolos bareng dan yang lain-lain. Segitu ngadepin hukuman manusia bisa berantem, ngadepin hukuman Allah, itu berantem. Itu guru saya waktu nafsirin ayat tadi ya, Az-Zukhruf 67, itu sampai kalau misalkan kayak ada anak yang sudah waktunya sholat, tapi memang ibunya nggak pernah ngingetin atau ngingetin terus tetapi masih dicuekin, itu dia sampai mohon-mohon, ya Allah ampun, ibu saya nggak ngingetin. Kan ibunya dipanggil nanti ke pengadilan ya, bener kamu nggak ngingetin ya. Ingetin ya Allah, Allah tahu, Allah juga nggak bisa dibohongin ya. Tapi itu guru kami sampai bilang kayak begini, ya Allah kalau saya tahu pahitnya ninggalin sholat tuh hukumannya kayak gini, kenapa ibu nggak paksa saya bangun sih Bu? Kalau perlu diguyur, dijambak pun saya rela Bu, kalau tahu pahitnya kayak begini. Ya kadang kita yang ngingetin juga benar-benar kudu kebal sama nanti. Ya mungkin nanti dia akan ngomel. Kan kita ngingetin sholat melulu, orang mungkin akan bawel sih ibu ini teh ngajak sholat wae ya. Tapi ya udah, ada emang begitu. Atau misalkan surat 80 Abasa, fa idza ja'atis sakhah, dari 33 itu ya, ketika nanti trompet sangkakala ditiup, trompet yang kedua nih dibangkitkan semua, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua berantem, istri ninggalin suaminya, suami ninggalin istrinya, ibu ninggalin anaknya, anak ninggalin orang tuanya, semua saling, yang ngakunya saling cinta di dunia. Jangankan ngadepin hari kayak gitu. Saya pernah lab kimia ya, lagi percobaan, nggak sengaja kerudungnya kebakar, lari itu mau di situ ada orang tuanya, pacarnya, temennya, yang penting mati dulu ini api. Itu teh api kecil, belum gimana nanti pengadilan Allah. Udah lupa satu sama lain. Satu-satunya yang sibuk nyelamatin orang di situ siapa? Rasulullah doang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua sibuk dengan urusan masing-masing, boro-boro mikirin orang, panik dengan urusannya sendiri ya. Ya gitu loh, jadi horor begini Bu ya. Nggak apa-apa lah, banyak kalau ingat kematian bagus ya. Dah bismillah. Maka yaudah kita balas cintanya Allah, jangan cinta ciptaannya. Jadi kalau mencintai ciptaannya, contoh mencintai pasangan juga karena Allah aja.
Karena kalau mencintainya nggak karena Allah teh gampang sedih, ya. Kita ibu masakin suami demi supaya suami sayang, suami malah, papa udah aku masakin tuh, ibu nggak bilang, udah janji nih pengen sepedahan sama teman-teman kantor sekalian sarapan di sana. Gimana respon ibu? Pulang, nggak usah pulang sekalian gitu ya. Tapi kan bismillah dia sadar dia ngelakuin ini bukan supaya suami suka, biar Allah suka. Suami makan gak makan, ibu tetap dapat pahalanya tidak? Selagi ikhlas tetap dapat pahalanya. Namanya makanannya gak kemakan, rezeki orang. Suami gak makan, akhirnya jadi kebagi tukang kebunnya atau tetangganya. Oh emang udah rezeki tetangganya berarti. Tenang aja. Jadi karena dia sudah sadar maka berkata, oh begitu pak, gak apa-apa, janji adalah hutang pak, silakan segera bersepeda dengan teman-temanmu. Bisa begitu. Ya. Ya udah ya, karena ya udah masya Allah ya. Karena kalau misalkan sayangnya masih karena ya biar ditambah uang belanja dan yang lain-lain, lagian belum tentu jadi nikmat bu, uang belanja besar itu ya. Ini contoh ya, segalanya memang masih jadi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Contoh, ibu di WA sama suaminya, istri, boleh kan manggil istri? Bapak ada yang manggil istrinya bukan emang nama istrinya mungkin Veronica atau Shelby. Ya. Tapi emang karena istri dia panggil is. Dijawab sama suaminya, ada apa suami, jangan suuzon dulu ya. Ya. Iya, jadi begini iya Su, kayaknya uang belanja harus naik nih berapa Su? Insya Allah 100 juta Lihat lah, begitulah cara bahagian wanita tuh mudah, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Kan misal bu ya, 100 juta per dekade ya, per 10 tahun. Oh enggak, insya Allah 100 juta per minggu. Senang lagi kan misal padahal ya. Nih uang belanja 100 juta per minggu, nikmat bukan? Ujian. Iya dong. Kapan jadi nikmat? Kalau digunakan untuk tambah dekat sama Allah. Coba uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, kan berarti uangnya musibah gitu. Ada orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit, dia punya duit malah jadi maksiat. Betul? Ya. Jadi gitu aja ya, ujian. Ada yang diuji, karena kalau bahagia atau mulia atau surga harus dari kaya dulu, Allah dong yang nggak adil. Kan yang bagiin harta juga Allah. Tapi karena Allah adil, mau punya duit nggak punya duit, selagi takwa nurut silakan ya. Kan harta mah pertanyaannya cuma 2. Kita meninggal nggak akan ditanya saldonya berapa, tapi ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Mau duit ibu ratusan triliun, tapi kalau dapatnya halal, dipakainya buat kebaikan, aman bu. Daripada duit sejuta-sejutanya dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rusak ya. Rusak bener-bener ya. Rungkat, nah eta teh rungkat betulan teh gitu ya. Jadi gitu ya. Begitu gitu ya, manggilnya si ibu yes. Masya Allah ya gitu. Nah ada perbedaan antara yang cinta sama Allah, pecintanya Allah, hambanya Allah, sama pecinta dunia. Pecinta dunia itu ciri-cirinya ada 3. Cirinya ada 3. 1, selalu takut dengan masa depan yang belum terjadi. Ya. Jadi ke masa depan tuh takut. Gimana ya kok
uang pangkal, anak-anak kuliah segala macam, sedangkan udah mau pensiun kapan Bu? 5 tahun lagi. Atuh masih lama 5 tahun. Kita aja pulang belum tentu nyampe rumah ini Bu. Ya. Gimana ya tahun depan ini kalau misalkan presiden ganti gimana? Besok juga Bapak belum tentu nyoblos hidup Pak. Ya. Karena kadang suka diingetin, udahlah kayak kita mah nggak usah pada pengen-pengen jadi presiden ya. Satu nggak ada yang milih ya. Kan malu begitu dicek suara teh cuma 2, 1 istri, 1 diri sendiri ya. Tengsin ya. Bagian repot ya hisapnya. Maka ke masa depan takut terus Bu. Bahkan sampai ada psikolog bilang kayak begini, dari 100% hal yang kita takutin, biasanya yang kejadian itu cuma 15%. 85%-nya enggak kejadian sama sekali. Ya. Jadi kita udah sampai panik, kepikiran, gak mau tidur, gak bisa tidur, gak mau makan, gak mau minum, besoknya tipes. Ternyata nggak kejadian sama sekali yang kita takutin. Rugi tidak? Rugi sekali ya. Takut duluan ya Allah. Padahal apa sih kemungkinan terburuknya? Kita akhirnya dijahatin orang, ketipu. Bisa jadi gara-gara kejahatan itu kita jadi terhapuskan dosanya, lebih dekat ke surganya Allah. Kayak tadi kita udah sepakat, gimana orang jahat mau ke surga pakai apa kalau mau jujur? Tapi karena dia udah bismillah, ngelakuinnya untuk Allah, nolongin orang yang ditolonginnya membalas air susu dengan air tuba. Kamu nggak marah? Kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco, tenang aja. Tapi kan dia udah ditolong malah mengkhianati. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah suka weh. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Tapi tetap dia nyebelin, nyakitin kita. Saya tuh bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, 1 dosanya. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1? Enggak, makanya alhamdulillah digugurin dosanya oleh kelakuan orang itu. Berarti dia tuh aslinya lagi deketin kita ke surganya Allah. Mesti kita kasih kue bolu berarti. Guru-guru kami itu Masya Allah ya, difitnah malah ngasih kue bolu ya. Bingung itu yang fitnah ya. Kalau emang udah Allah tentukan, tetap aja nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Ibu ini kalau dilihat dari umur-umurnya, ibu tahu Buya Hamka ya. Karena kalau di kajiannya anak SMP, SMA nggak tahu biasanya Buya Hamka Bu. Ya. Karena seingat saya meninggalnya aja tahun 82. Ya. Saya aja belum lahir sebetulnya Bu. Ya. Kan dulu Masya Allah beliau tuh pernah difitnah sampai masuk penjara ya. Dikiranya makar mau menggulingkan negara, bersekutu dengan negara lain. Oh, naudzubillah. Tapi namanya hamba disayang Allah mah bebas juga, nggak ada yang percaya satupun, nggak ada yang benci. Orang Soekarno-nya sendiri aja kan wasiatnya apa? Ketika meninggal saya pengen disolatin oleh Buya Hamka. Dan di penjara 2 tahunan lebih malah jadi karya tuh, malah kita tahu jadwal beliau tuh luar biasa. Tapi ya gimana mau nulis buku kitab-kitab tafsir lagi sedikit sekali ulama Indonesia yang punya kitab tafsir. Salah satunya ini tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Sampai detik ini saya kalau ngaji tafsir masih pakai kitab itu, masih jadi pahala jariah bagi beliau. Ditulisnya kapan? Di dalam penjara 2 tahun selesai. Ya, yang mungkin kalau nggak sempat di penjara dengan kesibukan beliau dakwah sana sini dengan segala macam amanahnya. Oh, kapan beresnya Bu? Sehari cuma 24 jam. Anak banyak. Ya. Belum jadwal kajian, belum apa. Oh, kalau aturin. Lihat, musuh-musuhnya ngerasa bahwa kita berhasil menyingkirkan Hamka. Oh, enggak. Wa makaru wa makarallah. Mereka bisa makar, Allah juga punya makar. Malah jadi kebaikan bagi beliau. Tapi tetap aja namanya tercoreng jelek. Siapa orang zaman sekarang yang sampai detik ini berani menghinakan beliau? Ada orang gak pernah dipenjara aja ada yang masih ngehina-hina kalau emang orangnya jahat. Ini beliau pernah dipenjara aja, punten. Saya sendiri kalau ngaji kitabnya doain beliau. Segitu teh nggak ketemu, tapi kagum. Sedikit sekali ulama karismatik seperti beliau ya. Insya Allah. Ya udah, lempeng aja kita mah. Daripada bikin satu dunia cinta,
Kan lebih mudah membuat satu pihak saja cinta, yaitu Allah. Karena kalau Allah udah cinta, Allah punya kuasa ngegerakin hati 1000 orang jadi sayang sama kita. Capek atulah bahagianya di mulut orang mah. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Ada yang kesindir ya. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru. Manusia pengen kelihatan jangkung, fotonya jinjit, betis keram ya jadi. Jujur Bu, high heels, korset, dipakainya nyaman nggak? Tapi demi itu, ya. Bu, saya boleh nanya nggak Bu? Bu, ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali Bu? Banyak pilihan, betul sih. Kadang ibu jalan-jalan, begitu nyampe rumah dicek di galeri foto teh 276 ya. Yang diposting berapa? 1. Itu yang motonya udah nyampe guling-guling loh. Nih ibu dipoto 10 orang. Yang 9 udah cantik, ibu merem sendiri, diulang nggak? Egois. Oke, diulang. Saya mah kadang kasihan sama yang moto teh. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomel? Licik dasar. Ya. Oke, diulang. Foto sama, kamera sama, tempat sama, orang sama. Sekarang yang 9 merem, ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Menjiwai ibu fotonya ya. Ya gitulah ya. Begitu giliran teman minta, mana foto yang kemarin? Nih, kok nggak ada? Udah saya hapus-hapusin. Yang dihapusin yang mana? Yang temennya cantik, yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Padahal pas ibunya jelek, temen ibu lagi cantik-cantiknya itu. Makanya dia kesel. Dihapus, kapan lagi gue foto? Bajunya nyewa. Ya Allah. Ya gitulah. Ras terkuat di muka bumi. Ciri yang pertama, takut dengan yang belum terjadi. Ciri yang kedua, menyesali yang sudah terjadi. Mentok depan belakang. Masa depan takut, masa lalu nggak bisa move on, nyesel. Ada ibu-ibu ya kayak gini. Kok lihat kira kok bapak-bapak itu? Iya Bu, kenapa? Keren ya. Iya Bu. Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok. Udahlah Bu, 40 tahun. Sekarang bapak sama ibunya sama-sama kisut. Wah, udahlah. Bisa jadi dia baik tuh karena istrinya yang sekarang loh Bu. Kalau dulu jadinya sama ibu belum tentu sebaik ini. Udahlah Bu, ibu kan sebelum nikah udah istikharah. Ya udah, bismillah, yang di rumah adalah yang terbaik menurut Allah.